wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat Vesper yang saya cintai, perkenalkan saya Dai Bandung, Sabil yang cantik selalu di hati. Sahabat Vesper, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala perbedaan. Beda suku, beda bangsa, beda bahasa, serta perbedaan lainnya. Adanya perbedaan ini, bila dihiasi dengan keharmonisan, maka akan menjadi persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, apabila perbedaan ini menghasilkan keresahan, kekecewaan, dan pada akhirnya saling tonjok, saling rampok, bahkan saling membacok. Na'udzubillahi min zalik. Lalu bagaimana cara kita menyikapi hal demikian? Oleh karena itu, izinkanlah saya bertausiah dengan judul Indahnya Persaudaraan dalam Keimanan. Sahabat Vesper, berbicara tentang persaudaraan, apa yang dimaksud dengan persaudaraan? Persaudaraan dapat diartikan sebagai ikatan batin manusia yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai landasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, seorang mukmin adalah saudara, maka damaikanlah kedua saudaramu itu. Tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Dari surah tersebut menegaskan bahwasannya seorang mukmin adalah saudara tanpa membedakan suku, bangsa, status sosial atau latar belakang lainnya. Sebab persaudaraan dalam Islam didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan ajaran-ajaran Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Janganlah kamu menzalimi, menghinakan, bahkan meremehkannya. Sahabat Vesper, persaudaraan bukan sekedar ikatan emosional, tetapi iman dan takwa. Ini berarti kita saling mendukung dalam perbuatan kebaikan dan kebenaran, selalu mengingatkan di jalan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Persaudaraan ikhlas karena Allah adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Allah menanamkan hati itu kepada orang-orang yang beriman. Hendaklah kita untuk menjaganya serta mengakuinya bahwasannya nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Vesper, begitu indahnya persaudaraan Islam. Seperti kisah Umar dan Abu Bakar, pada kala itu Umar sedang kelaparan. Abu Bakar memberikan makanan kepada Umar. Meskipun makanannya hanya sedikit, tetapi ia yakin bahwasannya makanannya akan berguna untuk Umar. Umar merasa terharu dan memuji Abu Bakar. Dari kisah tersebut, bahwasannya persaudaraan dalam Islam bukan sekedar membantu dengan bantuan barang, tetapi saling menghormati, menyayangi, dan membantu antara sesama.
mengajarkan kita untuk menebarkan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian dunia. Baik yang muslim maupun yang non-muslim, baik yang berakal maupun tidak berakal, baik yang miskin maupun yang kaya. Sebab persaudaraan dalam Islam mengajarkan kita untuk tetap menghormati sesama manusia. Betul sahabat Vesbar? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tetap berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Akan tetapi sahabat Vesbar, mengapa masih banyak sifat-sifat manusia yang memecahkan tali persaudaraan Islam? Lalu sifat manusiakah apa yang memecahkan tali persaudaraan Islam? Di antaranya, yang pertama, bersikap egois dan sombong. Bersikap egois dan sombong artinya hanya mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Yang kedua, iri hati dan dengki. Sifat iri hati dan dengki adalah sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya. Orang yang memiliki sifat ini tidak ingin melihat orang lain lebih sukses dibandingkan dirinya. Yang ketiga, yakni cacatnya iman. Keimanan yang lemah atau cacatnya iman menjadi salah satu faktor perpecah belahan Islam. Orang yang memiliki sifat ini mudah terhasut pada hawa nafsu, ego, atau apa saja lainnya yang pada akhirnya sifat-sifat tersebutlah yang memecahkan tali persaudaraan Islam. Lalu sahabat Vesbar banyak yang bertanya-tanya, bagaimana caranya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Islam? Yang pertama, bersikap terbuka dan toleran. Bersikap terbuka dan toleran artinya tidak mementingkan dirinya sendiri, saling menghormati dan membantu antara sesama. Yang kedua, cintai sesama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, yakni tutupi aib seorang muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di akhirat kelak. Oleh karena itu sahabat Vesbar, marilah kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan Islam. Sebab persaudaraan ikatkan hati setiap insan pada tali ilahi. Persaudaraan bersihkan diri dari dendam dan rasa dengki. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi